Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita berjumpa di pembelajaran penjelasan dari matan kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Dalam hal ini kita mengambil syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan yang ke-21 kita masih membicarakan tentang tanda-tanda fi'il. Sebagaimana dikatakan oleh muallif rahimahullah tentang tanda-tanda fi'il, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasawfa wa ta'id ta'nisi sakinah. Fi'il itu bisa diketahui dengan adanya qad dan sin serta saufa dan ta ta'nis sakinah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tanda yang pertama, yaitu qad. Maka pada pertemuan ke-21 ini kita akan lanjutkan tanda fi'il yang berikutnya adalah huruf sin dan saufa. Diterangkan di buku syarah matan Al-Ajurumiyah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berkata rahimahullah, wasini kama fi qawlihi kalla saya'lamun. Suratul Naba al-ayatul rabi'ah, ya'lamuna fi'lun lidukhulis sini. Dan huruf sin ini sebagai tanda bagi fi'il, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, yaitu surat An-Naba, surat An-Naba ayat yang keempat, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kita lihat ya'lamuna pada kalimat ini, kalla saya'lamun, maka ya'lamuna fi'lun, dia adalah fi'il. Alasannya apa? Lidukhulis sini, karena masuknya huruf sin. Ini kita lihat ya. Di sini ya'lamuna didahului oleh sin. Jadi ini huruf yang satu huruf sudah kita bahas cara mengungkapkannya dengan menyebut namanya. Jadi bukan gini, ya'lamuna didahului oleh sa, bukan. Tapi apa? Didahului oleh sin ini. Karena satu huruf kita sebut namanya huruf sin. Bukan didahului oleh huruf sa, tapi didahului oleh huruf sin, seperti itu. Maka ya'lamuna adalah fi'il, alasannya didahului oleh sin. Setiap kata yang diawali sin ya pasti fi'il. Ya nanti ditegaskan seperti itu. Ya, kemudian wa fi surati Al-Haqqum kalla saufa ta'lamun, ya. Kalla saufa ta'lamun. At-Takasur al-ayatus salisah. Ta'lamuna fi'lun lidukhuli saufa. Ya, kemudian dalam surat Al-Haqqum atau surat At-Takasur ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak ya kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ya, ini salah ketik ya, kelak kamu itu maksudnya, bukan akmu ya, kamu. Ya, janganlah begitu, kelak kamu atau kalian boleh ya. Ya, karena terkadang lafadz kamu itu bermakna untuk jamak juga tidak masalah. Sehingga kalau kita jumpai di terjemahan ya pakainya kamu gitu.
Ya, kita tidak mempermasalahkan yang semacam ini, kembalikan ke kaidah bahasa Indonesia kita. Ya, kita akan ambil syahid yang ada pada ayat ini, itu intinya di situ. Kita ulangi, kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Maka diterangkan ta'lamuna fi'lun lidukhuli saufa. Maka ta'lamuna ini adalah fi'il. Alasannya apa? Karena masuknya saufa. Ya, karena masuknya saufa. Ya. Itulah tanda fi'il ya, sin dan saufa. Sehingga ada sebuah kesimpulan, fakullu kalimatin dakhalat 'alaiha sinu fahiya fi'lun. Sehingga setiap kata yang kemasukan huruf sin, maka kata tersebut adalah fi'il, pasti fi'il. Fakullu kalimatin dakhalat 'alaiha saufa fahiya fi'lun. Demikian juga setiap kata yang kemasukan saufa, maka kata tersebut adalah fi'il. Ya, contohnya tadi. Yaitu surat An-Naba kalla saya'lamun atau surat At-Takasur kalla saufa ta'lamun. Kemudian sedikit permasalahan tentang sin ya, supaya tidak salah paham. Karena tadi ditegaskan setiap kata yang kemasukan sin, karena ada yang beranggapan berawalan sin gitu ya, pasti fi'il. Maka dirinci oleh pensyarah, fa idza kanat sinu minha faqad takunu fi'lan wa qad la takunu. Maka apabila ada huruf sin pada suatu kata, terkadang kata tersebut adalah fi'il dan terkadang kata tersebut bukan merupakan fi'il. Ya, artinya dari sisi zahirnya tidak bisa kita lihat setiap kata yang depannya ada sin pasti fi'il. Nah, belum bisa. Ada kriterianya sebenarnya. Beliau memberikan satu contoh famasalan ya, sebagai contoh sihrun ini. Lafaz apa? Sihrun. Sihrun artinya sihir ya. Fasinuhuna min binyatil kalimati wahiyasmun. Maka huruf sin di sini merupakan huruf pembentuk kata. Dan kata sihrun adalah isim, bukan fi'il. Ya, sehingga jangan salah faham. Ini maksud dari Pensari itu, maksudnya supaya kita jangan salah faham. Tidak setiap kata yang berawalan sin pasti fi'il, tapi kriterianya kalau sinnya dia bagian dari kata tersebut ya itu bukan tanda bagi fi'il gitu. Sehingga bagaimana sin yang merupakan tanda bagi fi'il diterangkan oleh beliau, fasinul lati hiya alamatun 'alal fi'li kharijatun an binyatil kalimati. Maka huruf sin yang merupakan tanda bagi fi'il itu dia tidak masuk huruf pembentuk kata tersebut. Ya, huruf sinnya itu tidak masuk di huruf pembentuk kata tersebut, atau dia keluar dari binyah kalimah ya. Dia keluar dari pembentuk kata tersebut. Artinya sinnya itu tersendiri, bukan sin bagian dari lafaz tersebut. Apa contohnya? Ya, contohnya famasalan saya'lamuna ya, sebagai contoh yaitu lafaz ya'lamuna. Ya, saya'lamuna, maka ini contoh sin yang merupakan tanda bagi fi'il. Ya, kenapa? Karena dia kharijatun, dia keluar atau dia tidak masuk bagian dari pembentuk kata tersebut. Saya'lamuna ini dua, sinnya sendiri, ya'lamuna sendiri. Maka ya'lamuna ini fi'il karena sinnya ini sin tanda bagi fi'il ya. Awwalul fi'li ya'un. Maka huruf yang merupakan permulaan bagi fi'il tersebut adalah huruf ya-nya. Ini ya'lamun ini mulai dari ya, ini fi'ilnya itu. Wasinu dakhalat alaih. Sedangkan huruf sinnya adalah huruf yang masuk kepadanya. Ya, bukan huruf merupakan bagian dari
pembentuk kata tersebut, bukan. Tapi sin sendiri, ya'lamuna sendiri. Itulah contoh sin yang merupakan tanda bagi fiil. Ya, jadi intinya seperti itu. Sehingga supaya jangan salah paham ya, bahwasanya setiap kata yang berawalan dengan sin pasti fiil. Ya, belum tentu. Kalau sinnya itu merupakan huruf pembentuk kata tersebut, berarti itu bukan fiil. Sangat banyak ya, ada sihrun, ada sayyaratun gitu kan. Itu bukan sin tanda fiil. Tapi sin yang merupakan tanda fiil apabila sinnya itu keluar dari kata tersebut, bukan merupakan huruf pembentuk dari kata tersebut. Ya, sehingga sinnya itu hakikatnya dia merupakan satu kata tersendiri karena dia adalah huruf. Naam. Kaum muslimin wal muslimat, ayol ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Demikian untuk pertemuan ke-21. Semoga meskipun sedikit, semoga bisa memberikan faedah bagi kita. Dan insyaallah untuk pembahasan berikutnya kita lanjutkan tanda fiil berikutnya, yaitu ta ta'nis sakinah, insyaallah. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.